Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mahasiswa hidrologi hutan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita pada hari ini kita akan belajar tentang infiltrasi ya. Dan CPMK kita, mahasiswa memiliki kemampuan, pengetahuan untuk menganalisis kita memecahkan masalah yang terkait tentang keberadaan dari hutan, iklim, dan kondisi hidrologinya. Kemudian mampu menganalisis infiltrasi dan neraca air ya. Baik, kita semua ya. Ini adalah pengertian dari infiltrasi. Ya, infiltrasi adalah proses masuknya air dari permukaan ke dalam tanah. Anda bisa lihat di situ dalam gambar ya. Jadi air dari permukaan, dari atas permukaan bumi ya, dari langit, kemudian turun ke daratan ya. Kemudian dalam prosesnya itulah yang disebut sebagai infiltrasi ya. Kemudian kalau perkolasi itu adalah gerakan aliran air di dalam tanah. Di situ kan Anda bisa lihat ya, perkolasi itu dari mulai titik net precipitation itu ya, dari zone of aeration ya, itu sampai ke zone of saturation. Nah, di situ kita bisa lihat percolation ya. Jadi dia pergerakan dari zone of aeration ke zone of saturation. Itu di zona-zona itu di dalam permukaan tanah kita bisa lihat dari skema yang Anda bisa lihat ya. Kemudian infiltrasi berpengaruh terhadap saat mulai terjadinya aliran permukaan, laju aliran permukaan dan air tanah. Anda bisa lihat dalam skema ini ya, di situ kita bisa lihat ada evapotranspiration ya, kemudian ada interception, ada storm ya, kemudian ada surface retention ya, kemudian ada depression storage ya. Kemudian yang di sebelah kanan kita bisa melihat ada runoff ya, aliran permukaan. Dan ada surface flow ya, dancing, kemudian ada subsurface flow ya. Jadi dia lebih lagi di bawah dari permukaan tanah ya. Dan di dalamnya itu terlihat yang berwarna hijau ya, itu ada percolation ya. Dan ada air bawah tanah atau groundwater ya, dan di situ ada jadi proses infiltration ya. Di urutannya kalau kita melihat dari infiltration, kemudian air masuk ke dalam permukaan tanah, terjadi proses percolation, kemudian masuk sebagai groundwater ya. Itu. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap laju infiltrasi. Ada dua faktor Anda semua ya. Faktor utama yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi air untuk tinggal di suatu tempat sehingga air mendapat kesempatan untuk berinfiltrasi. Ya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi proses masuknya air ke dalam tanah. Coba kalau kita lihat dari gambar itu ya, faktor mempengaruhi air tinggal di suatu tempat ya. Kalau dia ada legokan atau ada semacam danau ya, itu maka ada tempat yang tempat tinggal ya air itu untuk berinfiltrasi ya. Jadi dia seperti mendapatkan wadah begitu ya. Nah, kalau kita lihat yang faktor yang kedua itu kita lihat itu misalnya gambar seperti yang di sebelah kanan itu ya, itu lihat apa kita ya kars ya itu kalau kita bilang ya, itu kan penuh dengan liku-liku dan apa sangat kering ya, sehingga ini akan mempengaruhi kalau air masuk ke sana kan sangat lebih cepat ya masuk ke sebagai
infiltrasi dan terjadi proses perkolasi ya di sana. Faktor yang berpengaruh terhadap laju infiltrasi dalam genangan air ya, permukaan tanah dan tebal lapisan yang jenuh ya. Kemudian kelembapan tanah ya, apakah tanah yang kering atau tanah yang semakin lembab itu mempermudah atau mempercepat laju infiltrasi, itu berpengaruh ya. Kemudian kecepatan tanah oleh curah hujan ya. Kemudian ada penyumbatan oleh bahan yang halus, bahan endapan. Kalau ada penyumbatan biasanya akan lebih lambat terjadinya proses infiltrasi. Kemudian pemampatan oleh orang dan hewan. Jadi manusia dan satwa liar ini juga berpengaruh dalam infiltrasi. Kemudian struktur tanah, kemudian tumbuh-tumbuhan, udara yang terdapat dalam tanah, yang topografi ya, intensitas hujan, kekasaran permukaan tanah ya tentunya, kemudian suhu air, suhu udara, dan adanya kerak di permukaan bumi. Ini faktor-faktor yang berpengaruh dalam laju infiltrasi. Dari setiap faktor ini bisa kita lihat dalam jurnal-jurnal yang banyak tersebar di Google Scholar misalnya ya. Seperti ini, penelitian Niken tahun 2006 ya, kapasitas infiltrasi di hutan pinus itu 210 mm per jam ya. Dan kapasitas infiltrasi di areal mixed planting itu 564 mm per jam ya. Artinya ada perbedaan ya dengan jenis pohon atau jenis tumbuhan yang berada di lokasi tertentu ya, apalagi dengan struktur tanah, udaranya, topografi, intensitas hujan ya. Jadi banyak sekali yang menyebabkan terjadinya proses laju infiltrasi ini. Anda semua, cara pengukuran infiltrasi itu ada beberapa cara. Ada double ring infiltrometer ya. Kemudian ada rain simulator yang bisa dengan menganalisis hidrograf ya. Anda semua, ini adalah contoh dari kurva infiltrasi ya. Di sini ada F0 ya, ada FI, kemudian ada FC ya, yang berkorelasi dengan waktu dari laju infiltrasi yang ditemukan di lapangan. Kemudian ini juga ada rumus Horton. Ya. Rumus Horton ini infiltration capacity at any time. Ya, jadi dengan infiltrasi pada saat terjadinya pergerakan air ya. Kemudian nanti kita akan berkorelasi dengan FC, FO, K, dan time from the beginning of precipitation ya. Kemudian ini ya, merubah kurva menjadi garis lurus, ini juga ada rumusnya ya, Anda bisa lihat ya. Jadi kita akan praktekkan ya cara menganalisisnya bersama-sama di dalam kelas praktikum ya. Ya, lanjutkan ya. Kita akan mencoba semua ini ya di dalam kelas praktikum bersama-sama dengan dosen dan asisten praktikum. Kemudian ini ya ada rumus juga yang bisa digunakan untuk menganalisis infiltrasi ya. Nah, ini misalnya contoh ya, contoh analisis data infiltrasi berdasarkan hasil pengukuran. Jadi di situ ada waktunya, pada waktu setiap 15 menit ya itu dilakukan pengukuran. Kemudian penurunan air ya, milimeternya berapa ya.
itu diukur setiap 15 menit ya. Ini riset yang bisa dilakukan oleh adik-adik mahasiswa di lapangan ya. Kemudian FO didapat dari perpanjangan kurva laju infiltrasi ya. Kemudian ini ada hubungannya ya antara FO dan FC ya atau FC ya. Jadi kita bisa lihat waktu ya, dia akan terjadi pergerakan sesuai waktu atau jam pengukuran ya. Dan itu kita bisa lihat dari kurva yang kita tampilkan ini ya. Kemudian FO didapat dari perpanjangan kurva laju infiltrasi dengan slope sekian ya. Dan dalam rincian persamaan rumus Horton ya dimasukkan sehingga nanti diperoleh data slope-nya ya. Kemudian persamaan ICC infiltration capacity curve ya itu bagian dari rumus kurva ya. Dan ini tebal air yang terinfiltrasi ya dengan menggunakan rumus ini. Kemudian peran infiltrasi dalam pengisian air tanah ya. Dan Anda bisa melihat di sini banyak sekali ya sumbernya ya. Ada apa bisa berperan sebagai apa recharge area ya. Kalau recharge area itu mungkin untuk area-area yang sangat kering ya sehingga keberadaan air yang masuk perlahan-lahan ke bawah permukaan tanah itu berpengaruh untuk merecharge area. Kemudian ada water table di situ, ada garis yang lurus di dalam permukaan tanah ya. Dan Anda bisa lihat itu water table, kemudian ada ground surface, kemudian ada flowing well, itu ada sumur ya. Kemudian ada water table well ya, ada artesian well di situ. Dan di situ ada impermeable strata ya. Conveyan aquifer ya. Istilah-istilahnya bahasa Inggris ya. Nanti sama-sama belajar ya. Kalau yang sama kurang paham nanti kita searching di Google Translate ya. Nah, ini peran infiltrasi dalam pengisian air tanah. Dia aquifer menggantung. Jadi kalau Anda lihat dari gambar ini ya, itu di bagian paling bawah itu main water table. Di tempat tempat penyerapan air ya secara global ya yang paling banyak berada. Dan kemudian di situ Anda bisa lihat successful well. Jadi di situ ada sumur ya yang bisa langsung berhubungan dengan bawah permukaan tanah dan Anda lihat itu ada spring ya. Ada air yang mengalir yang juga menuju ke bawah permukaan tanah. Kemudian di sebelah rumah itu juga ada gambar unsuccessful well ya. Kenapa dia unsuccessful well? Anda bisa lihat dari gambar itu ya bahwa sumur yang dibuat itu tidak sampai menyentuh spring ya bagian spring dan tidak sampai menyentuh bagian dari aquiclude ya. Apalagi dia sampai ke main water table ya. Jadi dia tidak sampai. Jadi itu dianggap unsuccessful ya, sumur yang gagal ya, nggak ketemu dia dengan sumber airnya gitu ya. Nah, ini penyusunan guna air tanah. Ya, sumber air tanah bersifat renewable. Jadi kalau renewable itu berarti bisa diperbaharui. Pun bersifat terbatas dan dinamis. Air tanah mempunyai nilai ekonomi. Kemudian sumber air milik bersama dan dikuasai oleh negara. Jadi air itu sekarang malah lebih mahal ya dari bensin atau sekarang udah sama ya harganya dengan aqua botol itu ya udah sama harganya dengan Pertamax Pertalite ya sekarang ya. Nah, kemudian perwilayahan air tanah untuk tata guna air tanah perlu mempertimbangkan hal yang pertama
perwilayahan air tanah didasarkan pada sistem akuifer. Dan informasi mengenai keseimbangan air tanah ini juga mempengaruhi keberadaan penyusunan air tanah. Kemudian informasi potensi air tanah, kualitas dan kuantitasnya. Dan tingkat kerawanan air tanah terhadap pencemaran dan bahaya intrusi air laut. Dan arahan pemanfaatan dan arahan konservasi air tanah. Manfaat dari tata guna air tanah, Ananda semua, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah ya, instansi terkait pengelolaan air tanah. Kemudian sebagai arahan pemanfaatan dan konservasi. Kenapa sampai arah pemanfaatan dan konservasi ya? Air tanah ini merupakan simpanan air yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Sehingga kalau pemanfaatan air tanah dan pengelolaan air tanah ini dibuat dengan baik, sehingga hari ini bisa bertahan lebih lama ya. Dan ada istilah pemanfaatan yang berkesinambungan ya. Kemudian konservasi itu berarti pemanfaatannya diupayakan secara lestari dan terus-menerus. Ananda semua, ya, ruang lingkup tata guna air tanah, ya, deskripsi dan deliniasi sistem air tanah, dan perhitungan dan pemetaan potensi air tanah, dan perhitungan dan pemetaan pemanfaatan air tanah, dan deliniasi daerah langka air tanah, dan perhitungan dan pemetaan air tanah, dan arah pemanfaatan air tanah, dan penyusunan rencana konservasi air tanah. Tahapan penyusunan tata guna air tanah, ya, apa aja tahapan-tahapannya ya? Pertama adalah survei, ya. Yang tahap kedua adalah perhitungan potensi air tanah, ya, dan kebutuhan air. Jadi misalnya sudah disurvei ya, kita ingin tahu tuh. Jadi kita menghitung dengan melakukan pengukuran tentang potensi air tanah dan kebutuhan air sebetulnya berapa yang dibutuhkan. Kemudian tahapan analisis ruangan, perencanaan pemanfaatan, konservasi, dan pemantauan. Ini diagram aliran tahapan penyusunan tata guna air tanah ya. Dia dengan survei pemanfaatan air tanah, kemudian ada survei aquifer dan potensi air tanah ya. Nanti bisa dilihat bagaimana kebutuhan air tanah ya, dengan memperhatikan wilayah-wilayahnya. Dan kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka harus ada rencana pemantauan dan dilakukan pemantauan ya terhadap produk dan juga pemantauan dalam tata ruang ya. Anda semua, ini adalah tabel potensi relatif air tanah studi kasus di daerah istimewa Yogyakarta. Misalnya ya, di Gunung Api Merapi, itu potensi relatifnya major aquifer. Artinya rawan zat besi, permeabilitasnya besar, kemudian kedalamannya bervariasi, aquifernya tebal, sebaran air tanah luas ya. Kemudian ini ada juga contoh di Ledok Wonosari, di Pegunungan Sentolo ya, ada di Gumuk Pasiran ya, Anda nanti bisa melihatnya. Kemudian ini juga masih contoh dari daerah-daerah. Ini pegunungan Kars ini ya. Memang di Yogyakarta itu ada pegunungan Kars itu banyak sekali ya dan luas ya. Dia sukar dilacak, permeabilitas sekundernya besar ya. Jadi memang karena dia Kars itu kapur ya, pegunungan kapur gitu, sehingga keberadaan air tanahnya sukar dilacak. Tapi ya, Ananda semua, saya pernah ya di atasnya itu Kars ya.
Pegunungan Kars, tapi di sana ada goa ya, dan kita bisa masuk ke dalam goa itu, turun sampai di bawah, kemudian di bawah uh, paling bawah dari goa itu kita bertemu dengan aliran sungai ya yang luar biasa derasnya. Ya. Tapi kalau di bagian atas itu aliran permukaan tanahnya ya sukar dilacak ya. Kemudian ini ada daratan aluvial, kemudian ada pegunungan Kulon Progo, kemudian ada Batur Agung ya, itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Walaupun sama-sama daerah istimewa Yogyakarta ya, sebagaimana tadi hal-hal atau faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap sebuah lokasi itu mempengaruhi lokasi tersebut terhadap ketersediaan air tanah. Baik, selesai ya. Pertemuan kita akhirnya selesai untuk infiltrasi. Mari sama-sama banyak belajar ya. Saya itu mengulang beberapa kali mata kuliah hidrologi hutan ya pada waktu saya kuliah dulu ya. Sehingga lumayan pendalaman lagi, ngulang lagi pendalaman lagi ya. Dan sekarang mengajar hidrologi hutan. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Ananda semua dan kita bisa mencoba hal-hal yang bisa kita coba di lapangan untuk mengukur air tanah misalnya ya, mengukur infiltrasi, laju infiltrasi di sebuah areal ya. Jadi mudah-mudahan contohnya sudah bisa menggunakan contoh-contoh yang di daerah Lampung ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat dan salam rimbawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.